Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian kita Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Dan malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi kita yang ke-176 kalinya. Dan bertepatan malam ini malam Ahad tanggal 12 Syawal tahun 1434 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 31 Agustus tahun 2013. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, juga orang tua kita dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang malam ini oleh kita berasal dari Bandung. Karena tidak ada yang muda-muda muncul, maka yang tua pun jadilah. Dan orang tua kita Insinyur Haji Saifuddin Toha sebagai guru kita malam ini. Kepada guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada orang tua kita, guru kita malam ini yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Hadirin penonton yang berbahagia, malam ini kita akan menampilkan dua narasumber. Yang pertama adalah tuan guru kita Ustaz Haji Nano Wahidi SMA, yang merupakan materi malam ini kajian hadis dengan topik atau judul seperti pahala haji dan umroh. Seperti pahala haji dan umroh. Ini merupakan kajian kita malam ini. Kemudian yang kedua, narasumber yang kedua adalah tuan guru kita Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid. Baiklah hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan materi yang akan disampaikan dari tuan guru kita malam ini, dan kepada tuan guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa akramin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fallahumma subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan tuan-tuan guru kita yang berhadir dalam majelis ilmu kita ini, hadirin dan hadirat, saudara-saudariku rahimakumullah. Malam hari ini kita menyinggung kajian hadis dengan tema mithlu ajri hajjatin wa umrah, seperti pahala haji dan umrah. Mengapa tema ini yang diangkat? Yang pertama, tidak ada permintaan dari pengurus tentang apa tema yang mau disampaikan. Oleh karena itu, artinya kan terserah yang mau menyampaikan. Alasan kedua, kita sama-sama maklum bahwa kita sekarang berada di bulan pertama dari 3 bulan haji. Kemudian yang berikutnya, hal ini atau materi ini sering kita dengar, bahkan sering disampaikan oleh para ustadz, khususnya kepada jamaah pengajiannya yang tidak berangkat haji ke tanah suci. Maka oleh karena itu, insya Allah kita akan melihat apa bunyi hadis ini dan bagaimana pendapat para ulama hadis, khususnya dalam hal al-jarh wa ta'dil terhadap hadis ini. Baik, di dalam Sunan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadis berikut ini pada 2 tempat.
Pertama pada hadis dengan nomor 535, yang kedua 586, dan bunyinya persis sama. Karena itu kita baca hadisnya. Haddatsana Abdullah ibnu Muawiyah al-Jumahi al-Basri, haddatsana Abdul Aziz ibnu Muslim, haddatsana Abu Dilal an Anas bin Malik, an Anas bin Malik. Kalau orang Korea salah bacanya itu Ustaz. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammah Langsung ke isi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul bersabda, siapa yang salat ghadat, salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir, menyebut Allah sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, baginya seperti pahala haji dan umrah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul bersabda kembali, tammah, sempurna, dan diulang sebanyak 3 kali. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu hadis. Syekh Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam syarahnya terhadap Sunan At-Tirmidzi dalam Tuhfatul Ahwadinya menyebutkan, selain hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi ini, beliau sebutkan 2 hadis lagi yang menjadi syahid terhadap hadis Imam At-Tirmidzi dan yang lebih kurang sama isinya, hanya saja diriwayatkan dari Abu Umamah 1, kemudian dari Abu Umamah dan Utbah bin Abd. Oleh karena itu kita lihat hadis yang sama, redaksinya berbeda, dan dengan diriwayatkan dari sahabat yang berbeda pula. Hadis kedua dari Abu Umamah dan Utbah bin Abd dari Al-Ahwas bin Hakim, haddatsani Abdullah bin Ghabir an Abi Umamah al-Bahili wa Utbah bin Abd. Jadi 2 sahabat ini radhiyallahu anhuma, Abu Umamah al-Bahili wa Utbah bin Abd, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, man shalla salat as-subhi wa huwa fi jama'ah thumma thabata hatta yusabbiha lillahi sabhata ad-duha kana lahu ka ajri
hajjin wa mu'tamarin tamman lahu hajjuhu wa umratuh. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya Al-Kabir dan Al-Awsat, juga disebutkan oleh Al-Mahamili. Siapa yang sholat subuh, di sini jelas dengan kata subuh, dalam keadaan berjamaah, kemudian sabat, dia tetap di tempat sholatnya sampai yusabbihu lillah sabhatad duha, dia bertasbih dengan tasbih duha, sholat duha. Nanti akan kita lebih perjelas di dalam syarahnya. Maka baginya seperti pahala haji yang dilakukan oleh orang yang haji yang sempurna hajinya, dan seperti pahala mu'tamir, orang yang berumrah yang sempurna umrahnya. Itu dua. Yang ketiga, haddatsana Al-Husain Ibnu Ishaq At-Tusturi, haddatsana Al-Mughirah Ibnu Abdurrahman Al-Harani, haddatsana Uthman Ibnu Abdurrahman an Musa bin Ali an Yahya bin Al-Haris an Al-Qasim an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Jadi kalau tadi selain Abu Umamah didengar juga hadis yang sama oleh Utbah bin Abd. Ini Abu Umamah sendiri dengan lafaz hadisnya, man shallal ghadata fi jamaah thumma jalasa yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma qama faraka'a rak'ataini inqalaba bi ajri hajjatin wa umrah. Siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia berdiri lalu salat 2 rakaat, maka dia balik dari itu dengan menggondol pahala haji dan umrah. Disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabirnya dan dalam Musnad Asy-Syamiyyin. 3. Yang keempat, haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Hadrami, haddatsana Muhammad bin Umar Al-Hiyaji, haddatsana Al-Fadl bin Muwaffaq, haddatsana Malik bin Mughawwal An-Nafi' 'an Ibn Umar. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu idza shalla al-fajr lam yaqum min majlisihi hatta tumakkinuhu as-salat. Wa qala man shalla as-subha thumma jalasa fi majlisihi hatta tumakkinuhu as-salat kanat bimanzilati umratin wa hajjatin mutaqabbalatain. Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasul kalau salat fajar, salat subuh, beliau tidak bangun atau tidak bangkit dari tempat dia salat sehingga memungkinkan baginya untuk melaksanakan salat. Lantas Rasul bersabda, siapa yang salat subuh kemudian duduk di tempat dia salat sampai memungkinkan baginya untuk salat, baginya adalah seperti kedudukan haji dan umrah yang diterima hajinya, diterima umrahnya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat-nya saja. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hadis yang nadanya seperti ini, tapi yang sering dicantumkan di dalam kitab-kitab
adalah dengan lafaz yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Nah, kalau begitu, mari kita lihat kedudukan hadis ini. Karena hadis ini tidak lepas dari perdebatan mengenai statusnya. Oleh karena itu, Imam At-Tirmidzi setelah hadis itu beliau sebutkan, beliau langsung mengatakan, hadza haditsun hasanun gharib. Hadis ini adalah hadis hasan, tapi gharib. Di sini timbul permasalahan. Kalau hadis hasan, kita sama-sama maklum bahwa diterima oleh para ulama, khususnya ulama hadis, dan sebagai hujjah untuk beramal. Tapi Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadis ini memang hasan, tetapi gharib. Disinilah terjadi muskil. Nah, hasan menurut Imam At-Tirmidzi adalah hadis yang diriwayatkan tidak dari satu wajah, tidak dari satu jalan. Beda dengan yang jumhur dipopulerkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani atau Al-Asqalani, bahwa hadis hasan itu hadis yang sanadnya nyambung, diriwayatkan oleh rawi yang dhabit pada setiap kedudukan, tidak ada syadz dalam hadis tersebut. Hanya saja dhabitnya tidak sedhabit hadis sahih. Imam At-Tirmidzi tidak. Hasan adalah hadis yang diriwayatkan tidak dari satu ayat. Sedangkan hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan min wajhin wahid, dari satu jalur. Tentu di sini terjadi kontradiksi. Maka oleh karena itu, istilah ini hanya Imam At-Tirmidzi yang memperkenalkan, hasan gharib. Kalau hasan saja pun Imam At-Tirmidzi yang mempopulerkan. Maka oleh karena itu, di antara ulama kita berbeda mereka menilai ucapan Imam At-Tirmidzi ini. Sebelum ke sana kita lanjutkan ungkapan dari Imam At-Tirmidzi. Wa sa'altu Muhammad bin Ismail an Abi Dhilal. Kutanya Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Ditanya oleh Imam At-Tirmidzi Al-Bukhari mengenai Abu Dhilal. Jadi hadis ini yang meriwayatkan dari Anas adalah Abu Dhilal. Di Abu Dhilal inilah letak permasalahan. Sebahagian ulama hadis mentakdilkannya, sebahagian lain menjarahkannya. Tetapi setelah ditanya oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Bukhari mengenai Abu Dhilal, faqala huwa muqaribul hadis, qala Muhammad wasmuhu Hilal. Kata Imam At-Tirmidzi, Abu Dhilal itu muqaribul hadis. Muqaribul hadis, namanya, nama Abu Dhilal itu, kalau ada Abu, ada Ibnu, itu kan kunyah. Abu Hurairah,
kunyah, namanya diperdebatkan. Yang masyhur Abdurrahman. Abu Dhilal kunyah, kata Imam Al-Bukhari, namanya adalah Hilal. Dan si Hilal ini muqaribul hadis. Nah, muqaribul hadis ternyata adalah satu lafaz ta'dil. Satu lafaz untuk menyatakan bahwa orang tersebut memiliki adalah, tentu sebagai syarat menjadi seorang perawi hadis yang diterima riwayatnya. Jadi arti muqaribul hadis itu yuqaribun nasa fi hadithihi, ay laisa hadithuhu bisyazin wala munkar. Hadisnya tidak syaz, tidak munkar. Memang tidak disebutkan hadisnya sahih atau hadisnya hasan, tidak. Cuma dinafikan. Tidak dikatakan hadisnya hasan, tetapi hadisnya kalau yang meriwayatkan adalah Abu Dhilal tidak syaz dan tidak munkar. Kalau hadis syaz, kalau hadis munkar, tentu hadisnya dhaif. Tidak dhaif. Nah, sehingga ketika kita buka kitab Al-Jarh wa Ta'dil seperti Asadul Ghabah atau At-Tahdhib Imam Ibnu Hajar, maka memang banyak sekali perbedaan pendapat mengenai perawi yang satu ini. Ada yang menyebutkan hadisnya bisa dipegang, ada yang menyebutkan dhaif, laisa bisyai. Abu Dhilal itu dhaif, tak bisa dipakai hadisnya. Tapi tadi sudah kita sebutkan, hadis ini bukan dari jalur Abu Dhilal saja yang meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tetapi juga dari jalur lain yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili dan Utbah bin Abd. Sebelum ke sana saya teringat Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili tadi ingat, sekarang udah lupa. Jadi tak jadi saya sebutkan. Tapi ini sahabat. Nah, jadi Abu Umamah Al-Bahili, guru ingat ini, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia jumpa pada Rasul, dia pindah. Mungkin jauh dari tempat Rasul berdomisili. Setelah sekian lama, setahun disebutkan, dia datang kembali. Setelah datang kembali, diucapkannya salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dijawab oleh Rasul salamnya. Tapi Rasul seolah-olah tak kenal sama si Bahili. Pas Abu Umamah Al-Bahili berkata kepada Rasul, Rasul, kenalkah engkau siapa? Tak ingat Rasul. Kemudian dia katakan, kenapa kau tak ingat Rasul? Aku si Al-Bahili. Oh, kau ya? Mengapa berubah kali bentuk kau sekarang? Kurus. Kata Abu Umamah Al-Bahili, aku Rasul hampir tiap hari puasa. Maka kata Rasul, kurangi itu, panjang riwayat hadisnya, kurangi itu, sehingga tak kenal Rasul kepada Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan dari Abu Umamah dan Utbah ini menyebutkan bahwa siapa yang salat subuh berjamaah kemudian menetap
sampai dia yusabbihu lillah sabhatad duha, dia bertasbih dengan tasbih duha. Ulama kita maksudnya salat sunat duha. Kebahagianya pahala orang yang haji dan umrah yang sempurna haji dan umrahnya. Nah, dalam hadis ini pun ternyata ada juga permasalahan. Hadis ini diterima dari Ahwas bin Hakim. Juga sebahagian mendhaifkan, sebahagian mensiqahkannya. Bermasalah lagi. Tapi masih ada hadis yang ketiga dari Abu Umamah saja radhiyallahu anhu. Pun hadis ketiga ini bermasalah karena di dalamnya ada Qasim bin Ibnu Abdurrahman, dan ini dinilai dhaif. Tapi sebahagian ulama dari Jarh wa Ta'dil menyebutkan hadis ini dia jayyid. Nah, walaupun belum ada yang mengatakan sahih dan sebagainya, masih ada hadis yang keempat diriwayatkan oleh dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bunyinya lebih kurang sama, pun hadis ini ada masalah karena diriwayatkan oleh Al-Fadl, salah satu dalam jalur silsilah sanadnya itu, dan Al-Fadl ini dikomentari oleh Imam Ibn Hajar, fihi dha'f, lemah, dhaif. Walaupun demikian ada juga yang mensahihkan. Nah, kalau muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa begitu? Kenapa tidak sama penilaian? Karena ternyata ulama-ulama hadis dalam menjarah dan menta'dil ada yang longgar, ada yang sedang, ada yang ketat. Kalau yang ketat, Fadl dhaif, tak pakai hadisnya. Kalau yang sedang, masih bisa lah ini kalau ada jalur-jalur lain hadis yang senada. Tapi kalau yang longgar, Fadl itu bisa dipakai siqahnya itu, atau paling tidak muwasak atau mausuk bih, ada orang yang mensiqahkannya. Maka pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa bil jumlati fal hadithu yartaqi ila al hasan bi hadhihi at-turuq, walakin wa in kanat dha'ifah walakin dha'fuha lam yashtadda bal yartaqi bi syawahidihi ila darajati as-sihha bila ghaib, wallahu a'lam. Tapi belum selesai. Jadi dengan banyaknya tadi ada 4 jalur sehingga masing-masing menjadi syahid untuk hadis yang lainnya, maka naiklah derajat hadis ini kepada hadis hasan. Konon sekalipun seandainya dhaif, tapi dhaifnya tidak sangat. Kalau sangat dhaif tak bisa didongkrak ke atas. Lemah kali tak bisa didongkrak. Kalau lemahnya tidak bersangatan dengan banyaknya syahid atau banyaknya thariqah, maka naik menjadi hasan. Kalau sudah hasan, maka hadis ini bisa menjadi hujjah untuk kita jadikan pegangan dalam beramal. Kemudian bahkan ada yang sampai mensahihkan. Syekh Nasiruddin Al-Albani itu kan, kalau sekarang sama hadis kontemporer, apalagi kalau sudah disebut nama beliau, istilahnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pun ada yang oleh beliau didhaifkan sehingga beliau dikritik. Tapi hadis ini beliau mensahihkan dalam 2 kitabnya, Silsilah As-Sahihah Al-Mukhtasarah, dan di dalam Sahih Jami' As-Sunan At-Tirmidzi. Dalam salah satu dia hasankan, dalam yang lain, dalam Silsilah Sahih Al-Mukhtasarah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kalau Syekh Albani sudah mensahihkan, ada, mohon maaf istilahnya, murid-murid jauh dari
Syekh Albani mengatakan itu lemah, tak ada itu, apalagi dikatakan pula melakukan hal itu bid'ah, maka ini sesungguhnya dia, seandainya ada Syekh Albani, tidak diakui sebagai murid jauh. Jadi kalau begitu, hadis ini bisa dijadikan pegangan beramal. Mari kita lihat syarahnya, singkat saja insyaallah. Man, siapa? Kalau sudah siapa, kata ulama kita, umum ini. Maka perempuan masuk, laki-laki apa lagi? Salat ghadat, salat subuh. Salat subuh berjamaah. Jelas disebutkan dalam 4 jalur tadi, dijelaskan dalam 3 dengan kata berjamaah. 1 jalur yang tidak menyebutkan kata berjamaah, yaitu dalam yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Yang lain disebutkan kata berjamaah. Jadi kata ulama kita, salatnya mesti berjamaah untuk mendapatkan pahala yang seperti haji dan umrah tersebut. Kemudian thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk. Nah, permasalahan berikutnya, berjamaahnya apakah mesti di masjid atau boleh juga di rumah atau di tempat kerja, tetapi salatnya berjamaah? Umpamanya di rumah, bapak tuh salat dia dengan istrinya, dengan anaknya yang azan, kemudian anaknya qamat, dia jadi imam, anaknya balik habis salat baca doa. Nah, di rumah, apakah termasuk dalam hadis ini? Ini pun jadi perbedaan pendapat. Memang kalau secara zahir hadis tidak diterangkan dalam yang sudah kita sebutkan tadi, kata fil masjid, tapi ada riwayat lain yang di luar 4 itu menyebutkan kata fi musalla, thumma yadhkuru fi musalla. Nah, nanti jadi permasalahan lagi, apakah musalla yang dimaksud adalah tempat dia salat walaupun di rumah, atau musalla yang dimaksud adalah tempat yang dikhususkan untuk salat, bahasa lain daripada masjid. Maka sesungguhnya secara sepintas, musalla di tempat kita ini masjidlah itu. Kenapa? Karena setiap bangunan yang dikhususkan untuk ibadah itu masjid. Maka kalau di Timur Tengah dan Arab kan tidak ada istilah musalla kalau bangunan khusus. Musalla itu kalau di rumah ada ruang untuk salat, kamar dijadikan ruang untuk salat, itulah musalla. Di kantor, di satu ruang dijadikan untuk salat, itulah musalla. Kalau macam kita sendiri bangunannya, itu masjidlah itu. Cuman masjid ada yang jami', ada ghair jami'. Ada masjid yang didirikan Jumat, bahkan 5 waktu ada yang tidak. Kemudian, nah, sehingga dengan demikian, kalau secara zahir hadis kita perhatikan, tidak disebutkan duduknya itu, salat berjamaahnya itu di masjid atau boleh di tempat lain untuk mendapatkan pahala seperti ini. Tapi hadis sahih menyebutkan bahwa ini diriwayatkan dari Jabir, hadisnya sahih Muslim, Rasulullah SAW apabila salat subuh, dia tidak berdiri dari tempat salatnya di masjid itu sampai terbit matahari. Sesungguhnya hadis ini kalau sampai pada pernyataan salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, itu sahih. Ada sahih Muslim diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang permasalahannya adalah kemudian dia salat 2 rakaat sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat dan mendapat pahala haji dan umrah. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan berikutnya. Dari hadis ini terlihat bahwa yang dimaksud di sini adalah salat berjamaahnya di masjid. Hanya saja timbul permasalahan lain.
Kalau begitu ini khusus untuk laki-laki dong. Karena perempuan tentu lebih baik dia sholat di rumah. Wa baituha afdal. Hadisnya saya tidak palah ingat kali persis redaksinya, tapi wa baituha khairul laha, lebih kurang. Ala makna hadis seperti itu, rumah bagi si perempuan lebih baik. Nah, sehingga pada akhirnya hadis ini tadi umum untuk laki-laki dan untuk perempuan, walaupun kecenderungannya adalah di masjid, tetapi di tempat selain masjid pun seandainya dilakukan rangkaian dari ibadah atau amal-amalan berikut, mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Ini juga disampaikan dalam fatwa Abdullah Al-Faqih. Nah, kemudian yang berikutnya, duduk berzikir kepada Allah. Duduk. Nah, dalam hadis salah satunya ada mengatakan kemudian menetap sabat. Timbul permasalahan lagi, apakah menetapnya di tempat dia salat itu tak bergerak, atau boleh dia sini habis salat berpindah dia ke pojok masjid. Salat di masjid, habis salat berpindah dia di pojok. Atau habis salat salam tetap di tempat itu. Kalau bergerak-bergerak sedikit, itu tidaklah dihitung. Ini maksudnya berpindah dia dari tempat dia salat ke tempat lain. Ternyata banyak riwayat tidak menyebutkan menetap di tempat salat. Yang disebutkan qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir. Artinya apa? Habis salat dia duduk, dia tidak melakukan aktivitas yang lain, dia isi dengan berzikir sampai terbit matahari. Zikirnya ini yang lebih kurang seperti ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar ketika menyebutkan tentang zikir yang disunnahkan bagi orang yang melaksanakan salat subuh. Zikirnya ini umum, termasuklah baca Quran, termasuklah mudarasah, belajar, majelis ta'lim, istighfar, tasbih dan lain sebagainya, umum. Jadi tidak hanya berzikir dengan ucapan kalimah zikir, juga termasuk majelis ta'lim, baca Al-Quran. Tapi kalau kita telisik-telisik, majelis ta'lim itu pun majelis zikir juga namanya. Membaca Al-Quran pun Al-Quran juga, salah satu nama Al-Quran itu juga az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi umum. Kemudian itu dilakukan sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, dia salat sunat 2 rakaat. Nah, kalau sekarang lebih kurang terbit matahari itu jam 6.20 lebih kurang pagi. Apakah boleh ketika pas terbit matahari itu salat? Tentu kita sama-sama maklum bahwa ketika matahari pas terbit, ketika pas matahari di tengah-tengah belum tergelincir istiwa, ketika matahari pas terbenam, itu adalah waktu yang dilarang untuk salat. Perbedaan ulama, larangan itu ada yang mengharamkan, ada yang menyatakan makruh, intinya dilarang pada waktu itu salat. Nah, ini kok disuruh? Maka yang dimaksud kata pensyarah adalah setelah terbit matahari itu dia tunggu sejenak sampai hilang atau berakhir waktu larangan untuk salat, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Ya, lebih kurang 10 menit setelah terbit matahari, atau 5 menit atau 15 menit lebih aman. Nah, kemudian berikutnya, salat apa ini Ustaz? Inilah yang jadi permasalahan juga. Nabi tidak menyebutkan nama salat. Nabi hanya mengatakan salat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat. Salat apa ini? Dari mana diketahui sunatnya Ustaz? Nah, karena di luar salat 5 waktu sunat. Kalau itu dapat dipahami. Sekarang permasalahan salat apa namanya Ustaz? Nabi hanya mengatakan sampai terbit matahari. Sehingga sebahagian ulama kita menyatakan salat ini namanya, ada yang menyebut dengan istilah salat syuruk, ada yang menyatakan dengan istilah salat isyraq. Kalau muncul pertanyaan, Ustaz, Nabi kan tidak ada ngasih nama salat Ustaz? Banyak.
salat yang tidak dikasih Nabi namanya, ulama yang ngasih. Kata Nabi, kalau kalian masuk masjid, fala yajlisanna atau fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Salat sunat 2 rakaat kalau masuk masjid. Apa namanya? Wahai Rasul, tidak disebutkan oleh Rasulullah. Kata ulama kita, ini namanya tahiyatul masjid. Biasa. Puasa juga begitu kata Rasul. Banyak puasa yang tak ada namanya. Anak muda kalau belum mampu untuk menikah, maka puasa. Puasa apa namanya? Katanya sebagian puasa wija. Wija itu fungsi dari puasa tersebut atau kegunaannya. Kalau saya sering mengistilahkan puasa lajang. Puasa lajang. Enggak ada namanya. Nah, jadi salat kata ulama syuruk, salat isyraq. Nah, permasalahan berikutnya, ini belum selesai. Apakah salat isyraq atau salat syuruk ini salat yang mustaqillah, salat tersendiri, atau dia jangan-jangan salat duha? Ini pun perbedaan pendapat ulama kita. Saya buka beberapa kitab fikih lintas madhab Indo-Indo dari Hambali. Kita lihat Al-Mughni. Ini kalau sudah Al-Mughni, ini bahkan kitab fikih muqaran. Saya alhamdulillah walaupun tak selesai, sempat juga kuliah S2 jurusan fikih muqaran. Fikih muqaran diktatnya kalau mata kuliah fikih perbandingan, diktatnya Al-Mughni itu mazhab Hambali Ibnu Qudamah. Tapi di situ pun tidak ada dicantumkan tentang salat syuruk atau salat isyraq. Begitu juga yang lain, al-iqna'-nya. Al-iqna' ini banyak ya. Dalam mazhab Syafi'i juga ada beberapa nama kitab al-iqna'. Oleh Al-Bahuti dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari Maliki, di antara kitab Indo, Asy-Syarhul Kabir lid-Dardir. Kemudian kalau agak bawah sedikit, Adz-Dzakhirah Al-Qarafi, Al-Maqsud As-Sarakhsi. Dulu ini dari perdebatan, ada yang baca As-Sarkhsi, ada As-Sarakhsi. Jadi kata kawan, karena tak berbaris boleh dibaca dua-dua. Jadi As-Sarakhsi. Tidak ada juga Al-Maqsud ya, As-Sarakhsi tidak. Dalam ini dari Hanafi. As-Sarakhsi dari Hanafi tidak ada. Kemudian ini Indo dalam Hanafi, Ibnu Abidin, Hasyim Ibnu Abidin, masuk Fathul Qadir, Kamal Ibnul Humam, tidak diketemukan tentang salat isyraq atau salat syuruk. Bali Hanafi, Maliki Ad-Dardir, Dzakhirah Hanafi sudah dari Ibnu Abidin dan Kamal Ibnul Humam dalam Fathul Qadir tidak ada. Ternyata yang kita ketemukan adalah dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, itu pun dalam Al-Majmu' syarah mazhab Imam An-Nawawi tidak ada disinggung. Maka oleh karena itu ketika Khatib Asy-Syarbini mensyarahkan Al-Minhaj daripada Imam An-Nawawi tidak disinggung. Meskipun demikian diketemukan dari banyak kitab-kitab fikih yang lain bahwa pada intinya terjadi perbedaan pendapat mengenai salat isyraq itu. Salat isyraq. Kita ambil salah satunya. Ini tak hafal saya baca. Ini kita ambil Nihayatul Muhtaj Ar-Ramli. Ar-Ramli Syamsuddin ya, bukan Syafuddin. Ar-Ramli anak Asy-Syafi'i As-Saghir, Syafi'i Junior, wafat 1004 Hijriah. Ini beliau dalam Nihayatul Muhtajnya itu menyebutkan bahwa
Wa minhu ay wa minal qismi alladhi la tusannu lahu jama'atud duha lil akhbari as-sahihah fiha wa man nafaha innama arada bihasabi ilmihi wa hiya salatul isyraq. Imam Ar-Ramli menyatakan bahwa salat isyraq itu adalah salat duha. Salat syuruk adalah salat duha. Wa in waqa fil ubab annaha ghairuha, sekalipun dalam kitab Al-Ubab disebutkan bahwa salat isyraq itu bukan salat duha. Tapi dari sini terlihat bahwa Imam Ar-Ramli menyatakan salat isyraq dan salat syuruk itu adalah salat duha. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 8, ada yang menyebutkan 12. Beda pendapat. Itu Ar-Ramli. Kemudian kita lihat Ibnu Hajar. Ini kalau untuk belakangan Syafi'i sudah cukup dah ini. Kalau Ibnu Hajar dan Ar-Ramli menyatakan, saya pikir sudah cukuplah. Ibnu Hajar juga menyebutkan dalam Fatawa Fiqhiyah Kubra, dia sebutkan dalam Tuhfahnya juga, Fathul Muhtajnya juga dia sebutkan, bunyinya lebih kurang. Nah, wahia ya. Ma la yusannu al-jamaah dan seterusnya, agak panjang sedikit ini. Pada intinya, li'anna Aisyah qalat ma ra'aituhu yusalliha, ternyata Aisyah ini menafikan salat itu. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan wa hiya salatul isyraq, salat duha itu adalah salat isyraq. Tapi dalam kesempatan lain disebutkan bahwa anna salatal isyraq ghairu salatid duha wa huwal mu'tamad. Jadi kalau Ibnu Hajar lebih cenderung dari yang disampaikan di sini, lebih cenderung mengatakan ad-duha lain dengan salat isyraq. Itu di dalam Tuhfahnya. Tapi kalau dalam Al-Fatawa Al-Kubra dia sebutkan bahwa wahia salatul isyraq, karena ada hadis dari Ibnu Abbas, salatul duha, salatul isyraq hiyat duha, salatul isyraq, salatul duha. Dalam riwayat lain salatul isyraq hiyat duha. Nah, kalau begitu yang mana kita ikut? Kalau saya gampang, dua-dua boleh. Pada akhirnya kata ulama kita bahwa salat isyraq itu adalah salat duha yang dikerjakan di awal waktu duha. Waktu duha itu kapan? Dari terbit matahari lewat waktu yang dilarang salat, maka bersamaan dengan itu masuklah waktu duha. Cuman ini awal waktu duha. Kalau salat duha dikerjakan di awal waktunya ini, maka disebutlah salatnya salat sunnat isyraq atau syuruk. Kalau begitu permasalahan apa yang dia niatkan? Berbeda pendapat ulama, tapi umum mereka mengatakan dia niatkan salat duha. Tapi yang tadi mengatakan salah satunya adalah Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa salat isyraq atau salat syuruk itu bukan salat duha. Waktu salat duha itu awalnya bukan itu. Tapi setelah terbit matahari dan matahari naik birumhin au rumhin. Bahasa kita setelah sepenggalahan barulah masuk awal waktu duha. Walaupun nanti waktu yang paling afdalnya setelah terasa panas, di mana anak unta mulai keluar dari kandangnya untuk berjemur. Waktu afdalnya. Sehingga dengan demikian yang menyatakan bahwa duha, salat isyraq adalah bahagian dari salat duha, maka
di awal waktu duha dinamakanlah salat tersebut salat isyraq. Kalau setelah itu di tengah dan di ujung namanya salat duha. Bagi Imam Al-Ghazali dan yang sependapat dengan beliau, salat isyraq adalah salat tersendiri, waktunya setelah terbit matahari, lewat daripada waktu yang dilarang sebelum masuk waktu duha. Nah, yang melakukan hal ini baginya pahala haji dan umrah. Disebutkan di dalam ini, nanti insyaallah kita copy. Ini satu rangkaian, jadi tidak bisa salat berjamaahnya saja tapi tidak berzikir, atau salat berjamaah berzikir sampai terbit matahari tapi tidak salat sunat 2 rakaat, tidak. Tapi satu rangkaian ini, salat berjamaah, kemudian duduk di tempat berzikir sampai terbit matahari, setelah itu beberapa menit kemudian salat sunat 2 rakaat, barulah kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Baginya pahala seperti haji dan umrah. Muncul pertanyaan, enak kali lah Ustaz dapat pahala haji dan umrah. Kalau enak coba buat sering. Saya teringat dulu pernah saya menyampaikan begini. Pak Ayah menjawab jamaah ini, saya bilang gini saja, udah Pak, mari kita tengok jamaah kita, mana yang lebih banyak berangkat haji atau yang lebih banyak duduk habis sholat subuh sampai terbit matahari kemudian sholat. Ternyata di masjid tak ada yang begitu. Yang berangkat ada 2-3 orang dari jemaah masjid. Jadi mana yang lebih berat? Kadang-kadang dalam melakukan lebih berat melakukan yang disebutkan tadi. Nah, ini jawaban akal-akalan. Jadi jawabannya pertama, hadis ini sahih satu, atau hasan yang bisa dijadikan hujjah untuk beramal. Yang kedua bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala memberi pahala sebesar atau seperti apa yang Dia kehendaki terhadap amal apa yang Dia kehendaki. Jadi tidak ada yang membatasi hal itu. Nah, kalau ulama-ulama, mohon maaf, Saudi biasanya memilih jawaban dengan jawaban ini karena mereka lebih kepada bahwa hadis ini dhaif. Sini dhaif. Kemudian yang ketiga di antara jawabannya adalah jawaban akal-akalan yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian bagi Allah Subhanahu wa taala, maka pahala haji dan umrah dapat diraih oleh orang yang melakukan hal tersebut ketiga-tiganya, dan itu sebenarnya mudah, tetapi sedikit orang yang melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Mudah-mudahan disampaikan ini bermanfaat. Kita serahkan corong ini kepada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materinya tentang kajian hadis seperti pahala haji dan umroh. Dan untuk selanjutnya kita serahkan corong itu kepada Tuan Guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Azim. Dan pada malam ini adalah merupakan lanjutan materi malam yang lalu tentang tanda-tanda orang bertakwa. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan, dan mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak materi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa iqbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah, terutama Tuan Guru kita, penceramah pertama dan moderator yang setia memimpin atau memandu acara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pada pengajian kita yang lalu sudah kita bicarakan tanda-tanda orang bertakwa. Hal ini berkaitan dengan baru saja kita melaksanakan puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Yang pertama dari tanda orang bertakwa tersebut adalah iman. Orang bertakwa adalah orang beriman. Hal ini kita petik dari ayat Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Beriman kepada Allah, hari akhir, kemudian kepada malaikat, kepada kitab dan nabiyin. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 177 tersebut tidak disebut rukun iman yang keenam, yaitu qada dan qadar. Namun disebutkan dalam surah Al-Qamar dalam surah Al-Qamar tersebut dinyatakan bahwasanya qada qadar termasuk dalam ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Demikian menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir beliau At-Tafsir Al-Munir. Nah, kemudian disebutkan juga oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu taala, wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Wajib kita mengimani qadar dan qada sebagaimana disebut dalam hadis Nabi, yaitu sewaktu malaikat Jibril menyamar sebagai manusia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan kepada Nabi, "Fakhbirni 'anil iman." Kabarkan kepada Muhammad, iman itu apa? Dijelaskan Nabi rukun iman yang 6. Jadi tanda yang pertama dari orang bertakwa adalah iman dengan segala masalahnya, segala kaitannya. Nah, yang kedua, iqamatus shalah, menegakkan salat. Hal ini kita kutip dari ayat alladzina yuqimunas shalah, kemudian aqamus shalah. Jadi dari ayat tersebut nyata kepada kita bahwasanya waqamas shalah wa atas zakat pada surah Al-Baqarah ayat 127, salat termasuk tanda orang bertakwa yang kedua. Di dalam tafsir Al-Jalalain dan juga di dalam tafsir Ahmad As-Sawi Al-Maliki dinyatakan menegakkan sholat itu yutuna biha bihuquqiha, mengerjakannya dengan segala haknya. Syaratnya bagus, rukunnya bagus, amanatnya bagus, hayatnya bagus, adabnya bagus, khusyuknya bagus. Itu namanya menegakkan sholat. Sehingga Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak setiap orang yang sholat itu menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Kalau sholat namanya menegakkan sholat, yang disebut dalam Al-Quran
alladzina yuqimuna as-shalah wal muqimina lis-shalah, itu mencakup semuanya bagus. Itulah tanda orang bertakwa yang kedua. Nah, ada hadis dari Nabi SAW yang bersumber dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah itu disebut Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Abdullah, meridhai Umar. Abdullah bin Umar seorang sahabat yang dikenal sangat ketat dengan hadis Nabi. Cukup kuat beliau berpegang kepada hadis Nabi. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam ala khamsin, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus salat wa itaiz zakat wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Riwayat Bukhari wa Muslim. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Kalau ada 5 ini, itulah Islam. Yang pertama, kesaksian tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri menegaskan, syahadah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau artikan bukan syahadah, tapi ukirru wa ud'inu, iqrar dan iz'an. Saya mengakui dan saya meyakini tiada Tuhan kecuali Allah. Saya mengakui dan meyakini Muhammad utusan Allah, bukan sekedar naik saksi. Bahkan dalam terjemahan kitab pada masa yang lalu seperti ulama kita Daud Fatani di Thailand, beliau selalu mengatakan, aku mengaku, bukan aku bersaksi. Mengaku tiada Tuhan kecuali Allah, mengaku Muhammad utusan Allah. Nah, kita sebut dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul. Pengembangan masalah itu mesti mengaji tauhid, wujud, qidam, baqo, semuanya, sehingga disimpulkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian sidik, amanah, tabligh, fatan, ada seterusnya disimpulkan dalam Muhammadur Rasulullah, sehingga kita bisa menjelaskan kalau ditanya orang, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Allah yang mana yang kau saksikan itu? Allah yang mana yang kau akui itu? Allah yang wujud, Allah yang qidam, Allah yang baqo, semuanya bisa diceritakan. Inilah keistimewaan tauhid umat Islam. Allahnya itu bisa dibahas. Berbeda dengan agama lain, Tuhan mereka tak boleh dibahas. Merupakan dogmatik yang mati. Kalau Tuhan umat Islam bisa dibahas, bisa dibicarakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menegakkan sholat. Tadi sudah kita jelaskan. Kalau zakat, wa atuz zakat. Kalau puasa, kutiba alaikumus shiyam. Kalau haji, watimul hajja wal umrata lillah. Haji itu watimmu, ikma, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Sempurna, yang diminta sempurna. Tapi haji yang terjadi pada saat sekarang ini jarang dapat yang sempurna itu. Yang penting selesai ibadah, pulang ke Makkah. Jarang yang sempurna. Nah, kemudian membayar zakat. Setelah itu haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Dalam hadis yang lain ini dibalik, puasa Ramadan lebih dahulu, baru haji ke Baitullah. Berarti menegakkan sholat termasuk
rukun Islam yang 5. Jadi kalau begitu, mengucap 2 kalimat syahadat atau syahadatain, menegakkan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, puasa Ramadan. Sebagian kita sudah mengerjakan 5 rukun Islam. Sebagian lagi baru mengerjakan 4 rukun Islam. Sebagian lagi mungkin 3 rukun Islam. Mengucap 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, puasa Ramadan, zakat tak pernah. Barangkali zakat fitrah yang ada. Nah, jadilah zakat fitrah. 3 zakat fitrah. Sekarang bertengkar orang kadang-kadang fitrah. Ada 2,5, ada 2,7, macam-macam pendapat. Maka dengarkan penjelasan ulama yang berdasarkan kitab-kitab. Sebagaimana Ustaz kita tadi menjelaskan dalam kitab Nihayah, dalam kitab Tuhfah. Ulama kita zaman dulu kalau sudah disebut Nihayah dan Tuhfah tidak bisa didebat lagi. Karena ulama Syafi'i itu Imam Syafi'i, di bawahnya dikenal Imam Rafi'i, kemudian Imam Nawawi, kemudian dikenal lagi Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada lagi yang menyebutnya Imam Buaiti dan Imam Muzani setelah Syafi'i. Pengajian kita ini pun bermadzhab Syafi'i, bukan bermadzhab Salafi. Tetapi kita menghormati segala pendapat, bukan mengikut segala pendapat, menghormati pendapat, terutama pendapat yang tidak lari dari kebenaran. Nah, itulah rukun Islam yang 5. Dan berupayalah kita untuk melaksanakan rukun Islam itu semuanya, terutama sekali mengerjakan ibadah haji. Pada masa sekarang ada peluang kita belum bisa berangkat. Masa tunggunya sudah sampai 10 tahun, 12 tahun. Kalau sudah tua bisa juga berangkat kalau umurnya sudah mencapai 83 tahun. 83 tahun baru berangkat. Karena dulu 83 tahun sudah berangkat ke dalam kubur itu. Bukan yang haji lagi. Nah, kemudian wa ma yaqamus shalah faqad waradat ahadits muta'addidah tadullu ala anna man taraka faqad kharaja minal Islam. Adapun menegakkan salat, sesungguhnya telah warid hadis-hadis yang banyak menunjukkan bahwasanya barang siapa meninggalkan salat sesungguhnya keluar dia dari Islam. Keluar dari Islam. Di dalam hadis Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bainar rajuli wal bainal kufri wa syirk tarkus shalah." Di antara laki-laki dengan kufur dengan syirik meninggalkan salat. Ada salat mukmin, tak ada salat kufur. Menurut hadis ini, barang siapa meninggalkan sholat maka dihukumkan dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sementara itu dulu kesimpulannya. Nah, kemudian hadis-hadis yang lain masih banyak menceritakan masalah sholat ini. La tatrukis sholat mutammidan, faman tarakaha mutammidan faqad kharaja minal millah. Jangan kamu meninggalkan sholat secara sengaja. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, sesungguhnya dia telah keluar dari al-millah, dari agama ini. Demikian ketegasan Rasulullah SAW. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La hadza fil Islam liman taraka shalah." Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ada sholat, ada Islam. Tidak ada sholat, tidak Islam. Tegas sekali. Sesuai dengan Khalifah Umar bin Khattab, dia sangat tegas. Sangat tegas, sangat adil. Kehati-hatiannya luar biasa.
Sehingga menurut riwayat dalam kubur pun dia tidak ditanya oleh Munkar Nakir. Tapi itu katanya begitu. Barangkali takut juga Munkar Nakir menghadapinya. Nah, kemudian dari Sa'ad radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man taraka faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat, sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Jadi Umar bin Khattab, kemudian Sa'ad, Ali bin Abi Thalib juga sependapat, meninggalkan salat sama dengan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan dahulu. Dari Abdullah bin Syaqiq, adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak memandang amalan yang ditinggalkan dapat mengkafirkan kecuali sholat. Kalau ibadah-ibadah lain tidak sampai kafir, tapi kalau sholat menjadi kafir. Kemudian telah berpendapat dengan pendapat ini yang mengatakan kafir satu jamaah dari ulama salaf dan ulama khalaf. Dan itu juga pendapat Ibn al-Mubarak dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, pendapat Ishaq, dan beliau mengatakan, Ishaq mengatakan ijma' ahlul ilmi bahwasanya meninggalkan sholat sama dengan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidak bisa dipermainkan. Demikian keterangan oleh Syekh Al-Hafidz Zainuddin Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab Al-Hambali, wafat pada tahun 795 Hijriah, dan kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Inilah salah satu syarah arba'in yang cukup dikenal orang, karangan Ibn Rajab Al-Hambali. Cukup bagus syarahnya. Ada punya? Berhenti merokok, beli kitab. Biar kita tuh banyak. Semakin banyak kitab kita, walaupun tidak terbaca semua, semakin bagus. Kalau kita mati nanti ada ahli warisnya. Saya selalu mengatakan, Ustaz tak mau mencuri, tapi kalau mencuri kitab mau. Buktinya kitab di majelis ulama banyak yang hilang, tak tahu siapa mengambil. Siapa yang mengambil bukan Ustaz? Demikian kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun aqamus salam wa tabi'u syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Maryam 59. Maryam itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan babu Allah Ta'ala, khadimatullah, itu Maryam, babunya Tuhan. Wanita yang paling mulia dalam pandangan Islam adalah Maryam. Kemudian termasuk juga Asia. Koran katanya Maryam dan Asia itu tidak pernah disentuh laki-laki. Maryam dan Asia tidak pernah disentuh laki-laki. Kenapa? Karena di dalam surga kelak dua orang wanita suci itu akan menjadi istri Rasulullah SAW. Itu makanya hebat kalau kamu katakan Maryam itu istri Nabi kami nanti di surga. Sehingga dikatakan hadara ummahu lailata maulidihi Asia wa Maryam min ini Ali marhaban Hadiratul Qudsiyah. Dari Hadiratul Qudsiyah, taman yang paling indah dalam surga itu namanya Al-Hadiratul Qudsiyah. Itulah taman yang paling indah dalam surga. Jadi pada hari kelahiran Nabi itu Maryam dan Asia hadir pada hari kelahiran. Wallahu a'lam. Melihat calon suaminya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat, agama sholat pada azhar, meninggalkannya sama sekali, tak mau mengomentarinya, tak mau membicarakannya, dan tidak memperbuatnya, dan mengingkari kewajibannya. Nah, ini benar. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi saya ulangi, kalau orang tidak sholat tetapi dia masih yakin sholat itu wajib pada dirinya, umpamanya
kenapa abang tidak sholat? Belum bisa lagi saya kerjakan. Saya tahu sholat itu wajib, saya akui kewajiban, tapi belum bisa saya kerjakan. Ini belum kafir. Dalam mazhab Syafi'i belum kafir, karena dia mengatakan wajib sholat, cuma belum dikerjakan, tak bisa. Bukan dia hina sholat itu, tapi kalau dia katakan umpamanya, kenapa abang tidak sholat? Enggak apa sholat. Apa untungnya sholat itu? Nungging saja. Itu kafir itu. Kenapa kafir? Karena dia merendahkan sholat itu. Karena murtad ini bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan i'tiqad. Itu dengan perkataannya dia telah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Murtad itu adalah sekeji-keji kafir di dunia ini. Orang kafir asli dibandingkan murtad, lebih keji lagi murtad itu. Nah, itu makanya kalau ditanya orang tua, mana bapak lebih suka anak bapak murtad atau mati? Biar aja mati Ustaz. Pasti itu jawabannya. Murtad tidak sekali, biar mati aja sekali. Kalau mati masih ada harapan yang masuk surga. Kalau penjahatnya masih bisa masuk surga, ada harapan. Kalau murtad, mati dengan murtadnya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Masuk neraka selama-lamanya. Jangan ditukar paham itu. Karena khalidina fiha abada. Ada pun orang berpendapat sekarang masuk surga itu mereka kekal dalam surga 1 abad saja. Abada. Itu pendapat apa itu? Selama-lamanya. Nah, kemudian berpendapat Al-Imam Asy-Syaukani. Siapa Imam Syaukani? Seorang ulama, punya kitab hadis yang terkenal namanya Nailul Awqar. Ada kitabnya ini, di rumah pun ada. Jadi kata Imam Syaukani, anna man akhara shalah an waqtiha aw taraka fardan min furudhiha aw syartan min syurutiha aw ruknan min arkaniha faqad abaha. Siapa yang melambatkan sholat dari waktunya, meninggalkan satu fardu dari fardu-fardunya, meninggalkan satu syarat dari syarat-syaratnya, meninggalkan satu rukun dari segala rukunnya, sesungguhnya dia telah menyia-nyiakan sholat. Itu saja pun namanya sudah menyia-nyiakan, kata Imam Syaukani. Menyia-nyiakan, bukan tidak sholat sama sekali. Jadi itu maka saya katakan tadi, bagus syarat, bagus rukun, bagus apaan, bagus hayat. Tapi sekarang ini kita timbul masalah. Misalnya qunut pada salat subuh dalam mazhab Syafi'i termasuk sunat apaan. Kalau tertinggal sunat sujud sahwi. Zaman sekarang ini payah. Payah, karena sudah banyak yang tidak mau qunut. Nah, jadi kita kalau sholat kita lihat masjidnya. Kalau kita tidak tahu, umpamanya kalau imamnya meninggalkan qunut, subhanallah, subhanallah. Kenapa subhanallah? Nanti dia memang tak sunat. Nah, ini mesti tahu kita. Kalau masjid ini biasanya baca qunut, baca. Sebagaimana kita pelajari sudah berkali-kali, qunut itu ada dalam mazhab Maliki dan ada dalam mazhab Syafi'i. Tetapi tidak dijumpai qunut subuh itu pada mazhab Hambali, Hanafi dan juga mazhab Hambali. Benarlah semua ulama-ulama mazhab itu. Ulama-ulama itu benar. Mereka tidak bergaduh, kita ini menggaduh. Merasa paham dia aja yang betul, paham orang tak ada yang betul. Jadi aneh manusia itu. Nah, kemudian dijelaskan pula, karena itu berpendapat satu jamaah dari ulama salaf dan khalaf dan a'immah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-imam oleh jamaah kecuali Bukhari dan An-Nasai, dan yang masyhur dari Imam Ahmad, dan dalam satu qaul Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i ditanya tentang orang meninggalkan sholat, dua pendapat beliau. Pendapat pertama kafir, pendapat kedua tidak kafir.
Pendapat pertama kafir, pendapat kedua tidak kafir. Tetapi kalau dia meninggal tidak menerima kewajiban sholat, mengingkari kewajiban sholat, sudah jelas kafir. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian nah, demikian tadi penjelasan di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Karena beliau ada mengatakan kafir, ada mengatakan tidak kafir. Kesimpulannya sebagaimana telah saya katakan, kalau tidak sholat tetapi tidak mengingkari kewajiban sholat, itu belum kafir. Kalau ingkari kewajiban sholat itu kafir. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah tanda kedua dari orang yang bertakwa. Tanda yang kedua. Yang ketiga, zakat dan infak. Kemudian ini diambil dari firman Allah Ta'ala, alladzina yuqimuna shalah walladzina yuqimuna shalah mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Penjelasannya, infak terbagi dua. Ada infak yang wajib, namanya zakat. Ada infak yang sunat, namanya sedekah. Jadi dalam infak itu ada juga makna zakat. Itu sebabnya barangkali berubah namanya. Orang tua kita di sini namanya sekarang BAZ. Kalau dulu BAZIS, Badan Amil Zakat Infak Sodako. Tumpang tindih istilah itu. Jadi kalau sekarang ini BAZ, jadi berzakat dan berinfak. Kita wajib mengeluarkannya. Firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah dari harta mereka sebagian saja menjadi zakat, mensucikan mereka, membersihkan mereka, dan doakan mereka. Sesungguhnya doamu menenteramkan bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berdasarkan ini zakat wajib. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ada perintah dalam Al-Quran itu, kalau diamalkan satu tidak diterima semuanya. Ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau satu saja tidak diterima. Kemudian aqimus shalah wa atuz zakat. Salat tidak zakat, zakat tidak salat, tidak diterima. Kemudian anishkurli wali walidai, bersyukur kepada aku kata Allah, berterima kasih kepada orang tua. Kalau satu saya diamalkan, kedua-duanya tidak diterima. Itu penjelasan dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau kita di sini di Indonesia ini, jarang sekali kita menyebut nama-nama sahabat itu dengan Sayyidina. Tetapi yang saya dengar, kalau di Yaman biasa disebut itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abbas, Sayyidina Utsman, Sayyidina Jabir. Sama-sama yang biasa saja, bukan sampai yang 4 disuruh Sayyidina. Kalau di sini beri bukan Sayyidina, bid'ah. Ini. Sayyidi, kalau orang di Mesir, ini Ustaz kita dari Mesir, Sayyidi itu mereka sebut Sidi Ibnu Athaillah. Kalau kita Sidi lain pula. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sebelum kamu infakkan sebagian dari yang kamu kasih. Baru mendapat agar mau menginfakkan sebagian yang kita kasih. Jadi kalau kita lihat prakteknya sekarang ini, banyak kota infak beredar, dicabut oleh dompet 100.000, sayang masuk lagi, 50.000, sayang masuk lagi.
25.000, 20.000 sayang masuk lagi, 10.000 sayang juga, 1.000 rupiah baru tidak sayang. Masuk kota infak. Kalau menurut ini tadi itu tidak kebaikan namanya. Yang kita kasih itu yang diinfakkan. Sebagaimana saya katakan, sehingga timbul kelakar anak-anak muda pada masa sekarang. Mana lebih mulia uang 1.000 dari uang 100.000? Mana lebih mulia? Jawabannya lebih mulia uang 1.000. Kalau uang 100.000 di pusat perbelanjaan habisnya. Kalau 1.000 masuk dalam kotak infak di masjid. Maka uang 1.000 itu masuk kotak infak maka lebih mulia. Nah, itu kelakar anak-anak muda itu. Nah, ini menganjurkan kita untuk berinfak. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Jadi ini balasan infak itu dibalas banyak 10, 70, 700 jika tidak terhingga. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fa yukhlifu." Sabah 39. Apa saja kamu infakkan dari sesuatu, syai'. Syai' itu kan umum. Apa saja kamu infakkan, Allah pasti akan menggantinya. Diganti oleh Allah Ta'ala. Hal ini sesuai juga dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan fayaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Muttafaqun alaih. Tidak ada hari yang berpagi-pagi pada segenap hamba. Setiap matahari terbit ada dua orang malaikat atau dua malaikat? Ada malaikat. Udah dua orang malaikat, bukan orang. Ada dua malaikat yang turun terbit matahari, kemudian ada dua malaikat yang turun. Malaikat yang satu setiap hari. Malaikat yang satu berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu pengganti. Kemudian malaikat yang satu lagi berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kebinasaan. Siapa berinfak, berikan pengganti. Siapa menahan harta, maka berikan kebinasaan. Itu doa malaikat, mustajab doanya. Namun dalam pengganti ini ada dibahas oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jangan kita anggap penggantinya itu materi saja. Misalnya diinfakkan 50.000 diganti 100, diinfakkan 100 diganti 500. Bukan itu saja. Lebih bagus lagi gantinya itu bisa kuat iman. Dikuatkan Allah keimanan kita, keislaman kita, anak-anak baik semua, sekolahnya lulus semua, bagus-bagus, berakhlak mulia. Itu pengganti juga. Sehingga kita tidak terkesan udah capek atau berinfak, tak juga ada gantinya. Lebih bagus gantinya itu yang disebutkan tadi. Jadi itu disabdakan oleh Nabi SAW dan hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Yang setahu saya itulah hadis yang sahihnya di bawah Al-Quran. Al-Quran Karim sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ada pula orang mengkhawatirkan hadis Bukhari, orang aneh yang berani mengkhawatirkan Bukhari. Nah, kemudian berbicara tentang infak dan sedekah tadi, Nabi pernah juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan At-Tirmidzi. Kata Nabi, "Tuba liman amsakal fadla min lisani fa faqal fadla min mali." Beruntunglah orang yang menahan apa yang lebih dari lisannya dan menafkahkan yang lebih dari perkataan. Maksudnya, kalau banyak cakap ditahan sebagian, kalau banyak harta dilepas sebagian. Banyak cakap, tahan sebagian. Banyak harta, lepaskan sebagian. Itu orang beruntung. Beruntung lagi. Yang terjadi pada zaman sekarang kebalikannya.
banyak cakap dilepasnya, habis. Banyak harta ditahan, sehingga dia tak mau berinfak lagi. Itu orang merugi. Benarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita dalam menyampaikan sabdanya dan berkata kepada Rasulullah, hemat sekali. Al-Jami'ul Kalim, Jami'ul Kalim itu sifat Nabi. Jami'ul Kalim. Nah, kemudian ada pula ahli hikmah mengatakan aqil qalil fal hirman aqal minhu fal qalil daim khairun minal kathil munqati. Berilah walaupun sedikit, karena tidak memberi lebih sedikit lagi. Berilah walaupun hanya sedikit, karena tidak memberi itu dipandang lebih sedikit lagi, tak memberi, tak ada. Dan pemberian yang sedikit, yang berlanjutan, yang berterusan, itu lebih baik daripada banyak tapi terkudus. Jadi umpamanya ada orang memberi 5 juta, tapi sekali aja, 5 juta sekali. Ini ada orang beri 100.000, tapi terus menerus yang beri. Itu lebih bermanfaat. Nah, demikianlah untuk mengakhiri masalah ini, ada sabda Rasulullah SAW riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilun sakhi ahabbu ila Allah, ahabbu ila Allah ta'ala min alimin bakhil. Orang yang pemurah itu dekat dia kepada Allah, dekat dia kepada manusia, dekat dia kepada surga, jauh dia dari neraka. Jadi kalau pemurah dekat kepada Allah, dekat kepada manusia. Ada pemurah kan suka orang. Coba orang pelit, main merokok, rokok simpan di kaos kaki. Tapi parahnya ini. Nah, ini yang terakhir. Itu warung merokok. Contoh yang tidak dibenarkan di majelis ini. Ini majelis hebat. Umumnya di majelis ta'lim al-ittihad ini, segala ustadz yang merokok diharamkan datang kemari untuk menjadi narasumber. Tak boleh. Berhenti dia merokok, baru boleh. Nah, itu undang-undang tak tertulis. Nah, kemudian dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dia dari neraka. Orang pemurah. Sebaliknya orang bakhil, pelit, medit, kerit, berdangki, jauh dia dari Allah, jauh dia dari manusia, jauh dia dari surga, dekat dia kepada neraka. Penutup hadis ini yang sedih. Sungguh kata Rasulullah, orang jahil yang pemurah lebih dicintai Allah daripada orang alim tetapi bakhil. Orang jahil pemurah lebih dicintai Allah daripada ustaz tapi pelit dia bukan main. Nah, ini maksud hadis. Jadi orang jahil pemurah lebih dicintai Allah daripada orang alim tetapi bakhil. Jangan kita menjadi orang bakhil. Jangan dianggap uang itu benda yang berharga sekali. Sekali-sekali pandang uang itu baik. Hai uang, kau hanya kertas, tapi pakai angka, ada gambar. Samanya kau dengan kertas yang lain tuh. Kalau kau dapat menolong aku untuk taat kepada Allah, kau adalah sahabatku. Kalau tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah, kau adalah musuh. Itulah uang. Bisa begitu? Bisa? Insya Allah. Bagus. Nah, berikutnya, itulah tadi penjelasan dari kitab Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Ursawi Al-Hanafi yang wafat pada tahun 1127. Ini ada sejarahnya. Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Ursawi. Ursawi ini di Turki. Jadi jumpa jamaah Turki waktu haji. Saya jumpa dengan jamaah Turki pertama di Bukit apa namanya, di gunung Nabi menginap pada malam hijrah, begitu apa namanya, di Gua Sur.
Kemudian jumpa lagi dengan orang Turki di masjid, yang bernama di daerah Sumaisi. Jadi saya tanya, jadi ada saya baca dalam kitab tafsir, bagaimana bacanya itu? Bursawi. Maksudnya saya Bursawi, ada Bursawi. Jadi dia namanya Bursawi, saya tanya nama Bursawi. Ada ulama tafsir, tapi dalam tafsir itu ada bercampur dengan bahasa Turki. Kalau kita baca tafsir itu kadang-kadang bingung kita, apa yang katanya? Berbeda bahasa Turki. Sikit. Tak banyak. Banyaklah. Bacalah tafsir itu banyak. Habiskan umur untuk membaca. Banyak membaca, banyak dapat ilmu. Diamalkan. Jadi berbeda, orang berilmu itu tidur aja pun berbeda. Iblis lebih takut pada orang tidur daripada orang yang jaga. Kan pernah iblis masuk masjid, tengoknya dalam masjid. Jadi tanya orang, kenapa kau tak masuk ke dalam? Aku bukan takut pada orang yang jaga itu, yang tidur itu aku takut. Kalau dia bangun nanti habis lah aku dibuat. Nah, kemudian yang keempat, ada waktu kita sedikit lagi, wafa'ul ahdi. Al-wafa' bil ahdi, menyempurnakan janji. Menyempurnakan janji ini termasuk sifat orang bertakwa. Fima bainahu wa bainallahi ta'ala wa fima bainahu wa bainan nas. Janji kepada Allah dan janji kepada manusia, menyempurnakan janji. Sekarang ini sebentar lagi akan banyak orang berjanji. Banyak janji. Calon presiden, calon berjanji semuanya. Kemudian disumpahlah dia. Itu makanya sekarang banyak pemimpin makan sumpah. Pada sumpahnya itu, kalau kami nanti terpilih, pendidikan gratis, macam-macam lah itu. Kalau waktu begini, pilihlah kami. Hampir ditusuk jadi hidung kita. Tapi waktu itu aja, udah itu udah. Nah, jadi sempurnakan janji kepada Allah, janji kepada manusia. Kita sama tahu, ayatul munafiq jelas, tanda orang munafik ada 3. Termasuk apa tadi? Itu apa? Kalau berjanji suka ingkar. Jadi yang siapa? Tanda munafik ada 3. Tanda munafik. Jadi kalau ada orang berjanji dia ingkar, kalau berkata dia dusta, dia amanahkan, dia berkhianat, itu bukan munafik yang tika. Sifatnya itu sifat munafik orang Islam. Hari beda kan, itu bukan munafik kafir, dia tidak. Jadi sifatnya ada sifat munafik orang Islam. Sekarang ini banyak itu orang Islam bersifat munafik. Orang Islam sifatnya macam kafir. Naudzubillah min dzalik. Nah, kelima, wasabirun, orang yang sabar. Sabar juga termasuk dari sini tanda orang bertakwa. Fil ba'sai wal dharra wa hinal ba's. Sabar waktu miskin, sabar waktu penyakit atau hilang anak, harta, sabar waktu perang. Sebetulnya sabar itu dalam semuanya. Tapi kenapa 3 disebutkan Allah Ta'ala? Wa inna ma khassa hadhihi al-mawatin al-thalatha ma'anna sabra mahmudun fi jami'il ahwal lianna man sabara fiha kana fi ghairi asbar. Kalau bisa sabar di waktu miskin, sabar waktu penyakit, sabar waktu perang, akan bisa dia sabar pada yang lain-lain. Nah, ini namanya mimbabit tarakki, meningkat. Nah, jadi kita ini termasuk orang yang sabar. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urammi Al-Alawi Al-Harari Asy-Syafi'i dalam tafsir beliau Hadaiqur Rahi wa Raihan fi Rabi Ulumil Quran jilid 3 halaman 128. Kitab tafsir besar. Tafsir kan ada yang kecil-kecil, besar-besar semua. Kalau bisa berhenti merokok, habis saya beli kita. Nah, keenam, wal kadhiminal ghaidh, orang bertakwa itu sanggup menahan marah. Menahan marah. Jadi orang sekarang lain, kalau marah lepaskan aja. Tuhan menyuruh tahan, dia suruh lepaskan. Mana betul itu? Wal kadhiminal ghaidh. Jadi asal makna kadham itu tempat air namanya. Tempat air pada zaman dahulu terbuat dari kulit binatang. Nah, jadi umpamanya kerak diisilah air.
lehernya itu dipunjut namanya, diikat. Itulah namanya al-kadhimin al-ghaiz. Jadi tidak keluar airnya itu. Jadi orang kadhimin al-ghaiz marahnya itu di dalam. Berbeda dengan ghadab. Ghadab. Kalau ghadab marahnya nampak di luar, merah mukanya. Apalagi kalau orang putih marah. Orang putih merah mukanya kalau marah. Orang hitam lebih hitam lagi. Lebih parah lah. Nah, jadi kalau ghaiz meredam marah, menahan marah, di dalam marah, tak sampai keluar. Kalau ghadab nampak di luar. Nah, jadi Allah Ta'ala disifati dengan ghadab, tidak disifati dengan ghaiz. Contohnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allah itu tidak punya ghaiz, dan punya ghadab, marah Allah Ta'ala. Nah, kemudian menahan marah ini Nabi SAW bersabda, "Man qadara aidan wa yaqdiru ala infadi mana Allah Ta'ala qalbahu amnan wa imana." Barang siapa yang dapat menahan marahnya sedangkan dia sanggup melepaskannya. Bisa dia marah betul, tapi ditahannya. Bagaimana tak bisa? Dia atasan, dia majikan kepada pelayan, pembantu, tapi bisa dikendalikan dirinya. Allah akan memenuhi hatinya dengan aman dan iman. Jadi berbeda dengan zaman sekarang. Kata Nabi, ya, kata orang bijak, kalau kita marah waktu berdiri, duduk. Kata Nabi, kalau kita marah, berwudu. Sekarang aneh-aneh saja. Marah dia itu duduk, berdiri dia. Jadi suruh tuh duduk. Ini waktu duduk dia marah, berdiri dia. Mau apa kau? Ini aneh zaman sekarang. Jadi itu disabdakan Nabi SAW. Jadi penuh dengan aman dan iman. Nah, kemudian barang siapa yang sanggup meredam marahnya, bahwa qadir ala ayunfidhahu, dan dia sanggup melepaskannya, dahullahu ta'ala ala rusul khalaik hatta yukhayyirahu Allah ta'ala min al-hursya. Allah Ta'ala akan memanggil dia di antara makhluk-makhluk yang banyak, dan dipilihkan Allah kepadanya bidadari yang dia mau. Kalau sanggup menahan marah, dipilihkan Allah Ta'ala bidadari yang dia mau. Ya, dari itu tak ada contohnya di dunia, tak ada. Karena itu nikmat syurga, mala aidan ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi wasyam. Belum pernah lihat mata, belum pernah dengar telinga, tidak terlintas dalam hati manusia. Itulah kecantikan bidadari, jauh dari hayalan lukis semata. Itu bidadari. Jika disebutkan dalam hadis, kalau bidadari itu minum, kelihatan air itu mengalir di tenggorokan. Kalau dia angkat gaunnya, pakaiannya, kelihatan betisnya, bening betisnya itu tembus ke dalam. Bahkan senyum bidadari terang surga. Coba bayangkan, kalau sekarang ini nenek senyum takut dulu. Tak usah senyum mau nenek kan. Kalau senyum dia takut lah, mengigau lah, mimpi lah. Ini senyum bidadari, disangka malaikat Jibril, cahaya Allah, nur Allah Ta'ala. Itu bidadari. Jadi siapa yang mau itu, ini tadi, tahan marah, redam marah. Nanti dipilihkan Allah bidadari. Ya, orang-orang masuk surga ini kan macam-macam niatnya, tujuannya. Ada yang ingin bidadarinya, ini ingin makanannya, kelezatannya, buah-buahannya. Ada yang tidak begitu. Yang dia inginkan tidak siapa-siapa, yang diinginkannya Allah Ta'ala. Nah, kita tunggu kajian itu dari ulama dari Syria. Tahu saya cerita Syria perang-perang, tahu saya? Ulama torikatnya itu. Saya semangat sekali mendengarnya itu. Bukan karena saya orang torikat, tidak, tapi tahu sedikit. Suka saya mendengar kajian ini. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda lagi dalam hadis dari Muhammad, Abu Dawud dan Abu Dawud, "Innal ghadaba minasyaitan, wa inna syaitan khuliqa minan nar, wa innama tuqna bil ma, wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Sesungguhnya marah itu dari setan. Sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Api bisa padam disebabkan air.
Maka apabila kamu marah, kata Nabi, maka berwuduklah. Marah berwuduklah. La tasyadid bisur'ah walakin asyadid alladhi yamliku nafsa ila al-ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang kuat gusti, bukan orang yang kuat bertinju, tapi orang kuat yang sanggup mengendalikan dirinya ketika marahnya tiba. Nah, jadi itu tadi masalah menahan marah. Kita sambung sedikit lagi waktu masih ada itu. Kemudian yang ketujuh, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan. Ini di dalam suasana Idul Fitri, halal bihalal. Maafkan kesalahan orang. Jangan sok kali setelah bertengkar dengan orang, aku tidak mau lagi berteman dengan dia. Putus rotan, bersatu rotan cincang, baru aku tegur dia. Wah, itu hebat kali istilahnya. Yang begitu, baik-baik sajalah. Nah, menyangkut masalah ini, Rasulullah SAW bersabda dari Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi yang paling bagus bacaan Al-Quran dan mendapat dibicarakan Allah Ta'ala dengan Nabi dan mendapat salam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Hebat, seorang sahabat yang paling bagus bacaan Al-Quran. Karena bagusnya diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai imam salat tarawih. Hebatlah zaman dulu, sahabatnya hebat, khalifahnya hebat. Sekarang kita hebat. Yang jadi imam tak siapa-siapa. Ada bacanya bagus, tapi pekerjaannya salah-salah macam-macam. Nah, coba bayangkan itu, jadi imam masjid dia main togel. Imam masjid main judi dia. Itu tak cocok itu. Abdullah bin Abbas, ada dua orang sahabat yang terkenal bagus baca Al-Qurannya, Abdullah bin Ubay bin Ka'ab dan Abu Musa al-Ash'ari. Bagus baca Al-Qurannya. Karena sahabat-sahabat itu, kata Imam Ibn Abbas rahimahullah ta'ala, kalau didengar Al-Quran itu seolah-olah dia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Dan dia lebih meningkat lagi dia dengar seolah-olah dari malaikat Jibril alaihissalam. Lebih meningkat lagi dia dengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendengar Al-Quran. Orang sekarang tertarik juga mendengar Al-Quran, tapi tertarik mendengar lagunya. Allah jadi saksi, bukan saya buat-buat. Sholat Isya tadi itu berderai air mata dibuatnya. Karena bacaan imam kita alhamdulillah, di bawah bacanya ayat Al-Quran dengan nada yang bagus, bacaan yang bagus, rasanya ikut kita dalam ayat itu. Kalau begitu satu juz sempur, satu rakaat. Alhamdulillah. Tapi kalau yang tak tahu dia menghayal, tak paham, batuklah satu. Kemudian batuk-batuk menjadi imam itu berhenti.